tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Ada resiko-resiko besar yang dihadapi oleh aset kripto, yaitu yang sudah kita lihat dalam beberapa tahun. Kalau dulu aset kripto atau cryptocurrency terbatas, jumlahnya sekarang udah semakin banyak. Artinya sudah mulai bicara masalah dari sisi supply-nya, dan ini yang menjadi harus menjadi concern bagi investor atau para trader di aset kripto. Karena begitu nanti demand-nya turun, supply-nya naik, ini akan secara signifikan mempengaruhi harga. Karena memang mekanisme kenaikan harga yang terjadi di aset kripto memang betul-betul karena faktor tadi, demand yang tinggi sementara supply yang relatif terbatas. Betul-betul basis sebagai komoditi yang memang banyak mempengaruhi seluruh pergerakan kripto, khususnya tadi bicara cryptocurrency. Jadi ini yang perlu hati-hati. Sifatnya ini sangat temporary. Kita bisa melihat dulu bicara masalah kondisi-kondisi aset yang sifatnya bubble ya, dari zaman dulu bicara masalah tulip dan sebagainya, atau kita kenal di Indonesia dulu ada misalnya batu akik yang naik cukup sifatnya temporary, dan kemungkinan hal seperti itu bisa terjadi. Tapi memang agak berbeda kalau aset kripto ini kan bicara masalah teknologi, dan kondisinya bicara masalah teknologi tentu berbeda dan tidak disamakan dengan aset-aset yang lainnya. Artinya bahwa kita melihat bahwa apakah Bitcoin ini bisa menjadi aset kripto atau cryptocurrency ini bisa menjadi sebuah instrumen investasi, tentu bisa, karena dia bisa menyimpan nilai. Secara historis juga sudah terbukti dia bisa menyimpan nilai. Tapi tadi bicara masalah volatilitas ini yang perlu diperhatikan, karena memang kalau misalnya kita ambil contoh saham kita bisa melihat atau bisa punya hal-hal yang bisa kita jadikan keputusan untuk melakukan penilaian. Kalau untuk aset kripto ini cukup berat, karena tadi bahwa penilaian kita untuk kripto untuk menentukan nilainya ini sangat sulit, karena dia sangat berbeda sekali, karena dia basisnya sebagai komoditi walaupun substansinya sebagai sebuah alat tukar atau currency. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah tadi sah-sah saja aset kripto menjadi sebuah instrumen investasi, alternatif instrumen investasi, bahkan juga menjadi sebuah komoditi sehingga bisa untuk para trader di dalamnya. Tapi yang perlu digarisbawahi tadi bahwa bicara masalah historis kenaikan. Jadi jangan sampai investor-investor, khususnya investor yang baru nih di aset kripto, punya asumsi atau mengasumsikan bahwa aset kripto ke depan punya pertumbuhan yang sama dengan pertumbuhan historisnya. Ini yang bahaya. Jadi dalam konteks seluruh aset beresiko selalu seperti ini bahasa sederhananya, bahwa setiap aset yang punya kenaikan yang cukup signifikan maka tentu akan ada potensi mengalami penurunan yang juga signifikan, dan hal itu sudah bisa dikatakan juga akan terjadi juga untuk aset-aset kripto, khususnya tadi bicara masalah cryptocurrency. Oke, selain dari volatilitas, kemudian juga tadi karena memang lagi hype gitu ya, kira-kira ada nggak sih perbedaan lain antara saham dan kripto gitu? Kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa? Karena banyak juga yang menilai gitu ya, sama aja sebetulnya nih antara kripto dan saham, sama-sama volatil. Kemudian kalau dicek sahamnya ada yang lebih murah, begitu juga dengan aset-aset kripto ada yang recehan gitu ya. Dan malah ada banyak investor retail yang bilang saham sekarang justru kurang ramah dengan investor retail. Nah, makanya pada beralihlah ke kripto. Anda melihatnya seperti apa? Ya, perbedaannya cukup mendasar ya. Jadi kalau kita lihat dulu, kita belajar bicara masalah alternatif investasi kan ada dua, ada yang real asset, ada yang finansial asset. Jadi kalau bicara masalah properti itu real asset, sementara kalau misalnya kayak seperti saham atau obligasi, bond itu ada di finansial asset. Dan memang untuk cryptocurrency ini memang kalau dikategorikan investasi dia punya cabang baru, karena memang bicara masalah teknologi digitalisasi, proses aset digital yang memang
menjadi sebuah instrumen investasi. Jadi perbedaannya sangat terlihat. Jadi kalau ambil contoh, kalau misalnya saham, underlying asetnya kan, kalau saham kan itu bicara masalah kita beli saham, kita beli perusahaannya. Jadi kita beli saham artinya kita menjadi pemilik perusahaannya, di mana kita mendapatkan dividennya. Saham bergerak sudah pasti karena pergerakan perusahaannya. Jadi ketika perusahaannya baik atau bagus, kinerjanya bagus, tentu akan berimplikasi di pergerakan sahamnya. Jadi dalam jangka panjang selalu akan bergerak linear dalam jangka panjang untuk saham. Tapi berbeda dengan aset kripto, khususnya cryptocurrency. Kita memang melihat bahwa ini dari sisi fundamentalnya betul-betul sulit, betul-betul mirip kategorinya memang komoditi. Walaupun kalau kita lihat substansinya sebagai currency, bahkan sebagai currency sendiri unsur acceptability-nya juga tidak seperti mata uang lainnya, currency yang lainnya, currency yang ada sekarang. Jadi memang penuh dengan risiko. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang sangat mencolok. Kalau kita lihat bahwa kita bisa mengkategorikan sebuah saham murah karena memang kita bisa mengukur dari nilai perusahaannya. Nah, kalau untuk yang model seperti aset kripto kan cukup sulit. Kita nggak tahu mengukurnya dari mana. Karena sekali lagi bahwa faktor harga itu terbentuk betul-betul mekanisme supply dan demand. Jadi bukan karena ada kenaikan dari sisi nilai underlying-nya atau seperti tadi saham dari sisi perusahaannya. Kalau dari sisi saham kan ada faktor fundamental perusahaannya yang memang banyak mempengaruhi supply dan demand-nya. Jadi supply demand-nya dipengaruhi oleh faktor fundamental, sehingga untuk melihat nilai saham itu kita bisa melihat dari nilai perusahaannya. Nah, untuk aset kripto kita nggak bisa lihat seperti itu. Sehingga memang kalau bicara masalah investasi, sekali lagi memang sah-sah saja dia masuk ke dalam instrumen investasi kalau secara historis dia bisa menyimpan nilai ya, dan asetnya mengalami peningkatan. Tapi kalau bicara masalah tapi saya lebih nyaman kalau memang ini cocok sebagai komoditi, sehingga kalau bicara masalah aset komoditi memang lebih cocok untuk trading atau trader.